Halo adik-adik semua, selamat tahun baru. Nah, akhirnya sekarang adalah hari pertama kita bisa bersekolah minggu bersama-sama di tahun 2021. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu pertama kita di tahun 2021, yuk mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Engkau sudah sertai kami selama tahun 2020. Dan sekarang Kau boleh izinkan kami untuk bersama-sama kembali sekolah minggu di tahun 2021. Kiranya Kau boleh sertai Tuhan sekolah minggu ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum kita untuk pertama kali kita sekolah minggu ini, yuk kita mau sama-sama menyanyikan sebuah lagu bahwa ingat gak, Tuhan Yesus itu sudah lahir untuk kami, untuk kita, untuk Angga, untuk adik-adik. Supaya apa? Supaya kita semua kira bisa beroleh keselamatan, bisa menjadi anak-anak Tuhan. Ya, mari kita sama-sama menyanyikan Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Dia menebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Cara Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia. Nah adik-adik, jadi tadi kita sudah sama-sama nyanyi bahwa Tuhan Yesus lahir, mati dan bangkit untuk kita supaya kita bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Bisa ketika kita meninggal nanti kita bisa sama-sama bertemu Tuhan Yesus dan Bapa di surga. Nah, tahu nggak adik-adik, kalau ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus itu akan menjadi pokok. Apa itu pokok? Kalau adik-adik tahu pohon, itu batang yang tengah itu yang bisa menopang semua banyak sekali cabang-cabang. Nah, kita adalah ranting-rantingnya yang menempel pada batang pokok pohon yang kuat. Kalau tanpa pokok itu kita tidak bisa hidup, kita tidak bisa bertumbuh. Nah, mari kita sama-sama nyanyikan suatu lagu, Yesus pokok dan kitalah carangnya.
pokok dan segala caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita siapkan, mari sama-sama siapkan persembahan kita, sedikit dari yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk kita berikan kepada Tuhan. Ayo kita kumpulkan supaya persembahan itu bisa kita serahkan kepada Tuhan. Nah, setelah ini kita sambil mengumpulkan, sambil menyanyi suatu lagu. Setelah itu kita akan sama-sama berdoa untuk mengucap syukur atas persembahan kita, dan juga berdoa supaya hati kita disiapkan untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Yuk mari sama-sama kita menyiapkan persembahan kita. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesah. Syukur
atas pengharapan kini dan selamanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu bagi kami. Inilah persembahan dari kami, kiranya apa yang kami berikan boleh berkenan di hadapan-Mu dan bisa berguna bagi kelebaran kerajaan-Mu. Sebentar kami akan sama-sama mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau boleh bukakan hati kami, bikin kami supaya bisa mengerti firman-Mu dengan baik, dan firman-Mu itu bisa bertumbuh dalam hati kami. Berkat juga Kak Roni yang akan memberitakan firman-Mu, kiranya dalam keterbatasannya Kau dan melalui Pak Roni, firman-Mu juga bisa tersampaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Anak-anak, minggu lalu kita telah mendengar bagaimana Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Waktu berjalan terus, sampai tiba saatnya Maria dan Yusuf harus pergi ke Mesir, karena Raja Herodes mau membunuh bayi mereka. Kemudian, dari Mesir, mereka kembali ke Israel dan tinggal di kota Nazaret. Di kota ini, Yesus tumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas. Kemudian, Yesus mempunyai beberapa adik laki-laki dan beberapa adik perempuan. Waktu Yesus berumur 12 tahun, untuk pertama kalinya Yesus dibawa ke Bait Allah di Yerusalem. Yesus terus bertumbuh menjadi remaja hingga dewasa. Ada 2 kalimat di Alkitab yang mengungkapkan pertumbuhan Yesus sampai umur yang sama dengan usia kalian. Mari kita membacanya dari Lukas 2 ayat 40. Yang isinya, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Nah adik-adik, bagaimana kalian bisa tumbuh seperti Yesus? Jawabnya ada dalam Kolose 2 ayat 6-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bagaimana pohon bisa tumbuh? Melalui akarnya yang masuk ke dalam tanah. Akarnya mengambil makanan dari tanah, dan dengan akarnya pula dia mencari air. Daun-daun menggunakan sinar matahari agar tetap hijau dan segar. Seperti pohon yang makan dan minum dari tanah agar bisa tumbuh dengan kuat, kita juga perlu firman Tuhan agar kita dapat tumbuh dengan kuat. Sekarang, Kak Roni mau bercerita tentang pohon-pohon yang ingin bertumbuh terus dan terus. Di dekat sebuah danau yang indah, jauh di balik pegunungan Maine di Amerika Serikat sana, tumbuhlah pohon pinus yang lurus dan kuat. Dahannya rindang dan pucuk pohonnya tinggi sekali. Orang-orang menyebut pohon ini dengan nama monarch, yang artinya Bapak Presiden. Pada suatu hari, ada orang menggali dan menanam pohon pinus kecil di dekat monarch. Pohon monarch senang. Kenapa? Karena sudah lama ia hidup sendiri. Sekarang, ada yang menemaninya sehingga ia tidak kesepian lagi. Tak lama kemudian, pohon kecil itu melihat pohon monarch. Wow, besar sekali. Bagaimana aku bisa tumbuh menjadi sebesar dan setinggi itu? Pada malam harinya, si pohon kecil mendengar bisikan yang sangat lembut. Suara itu berkata, "Pohon kecil." "Ya, pinus besar, aku mendengarkan engkau." "Pohon kecil," kata pinus besar, "aku senang engkau tinggal di dekatku. Kamu adalah pohon kecil yang baik.
dapatkah aku menolongmu? Pohon kecil menjawab, Ya, tentu saja engkau dapat menolongku. Dengan mengatakan, bagaimana cara agar aku bisa tumbuh menjadi setinggi dan selurus engkau. Oh, ada caranya, tapi tidak mudah. Jika kamu ingin tumbuh tinggi seperti aku, kamu harus punya kemauan kuat setiap hari untuk tumbuh lurus dan tidak bengkok-bengkok. Kamu harus punya kemauan kuat untuk terus tumbuh menjadi yang terbaik, Aku akan melakukannya. kata pohon kecil. Hari demi hari berlalu, si pohon kecil tumbuh menjadi pohon yang lurus dan kuat. Ini semua karena ia punya contoh yang baik. Dan ketika musim dingin tiba, angin dingin meniup dengan sangat kuat. Tetapi pohon besar terus melindungi si pohon kecil. Malamnya, pohon besar berkata kepada pohon kecil, "Itu tadi badai yang cukup besar, tapi sekarang semua sudah berlalu. Dan kamu sekarang sudah bertambah kuat karena sudah berhasil melawan angin ribut tadi. Sekarang semua dan yang bengkok sudah tidak ada lagi. Lihatlah, kamu tumbuh makin tinggi dan lurus." Akhirnya, setelah beberapa tahun, si pohon kecil makin tinggi dan rantingnya dapat menyentuh ranting si pohon besar. Si pohon kecil sangat senang dan merasa kalau ia sudah tidak perlu lagi tumbuh. Si pohon besar dengan lembut berkata, "Temanku, jika saja aku tetap kecil dan tidak bertambah tinggi, maka aku tidak akan bisa melindungimu. Aku tidak akan disebut monarch. Jadi, kamu teruslah bertumbuh agar bisa merasakan betapa besar kasih Bapa kepadamu. Dan kamu bisa melindungi pohon yang lebih kecil daripadamu. Karena itu, teruslah bertumbuh." Akhirnya si pohon kecil memutuskan untuk terus bertumbuh dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh agar ranting-rantingnya selalu lurus dan tidak bengkok. Lalu si pohon kecil bertanya lagi, Apakah pohon besar tidak pernah berhenti bertumbuh? Jawab si pohon besar, "Tentu saja tidak. Aku terus bertumbuh semakin tinggi dan semakin kuat agar bisa menjadi contoh bagimu dan melindungimu. Karena itu pohon kecil, teruslah bertumbuh makin tinggi." Pada suatu pagi di musim semi, si pohon kecil sudah semakin tinggi dan semakin besar. Lalu dia melihat ada pohon baru ditanam di bawahnya. Pohon cemara wangi. Lalu ditanam juga beberapa mawar di sebelahnya. Lalu si pohon kecil mendengar percakapan antara cemara wangi dengan tanaman mawar. Lihat, aku ingin menjadi seperti dua pohon besar itu. Aku akan tumbuh tinggi sekali dan menjadi kuat dan besar. Mendengar hal itu, si pohon kecil menjadi sadar kalau dia tidak boleh berhenti tumbuh agar bisa menjadi contoh serta melindungi pohon-pohon yang lebih kecil. Demikian pula, cemara wangi bisa melindungi bunga mawar agar bisa tumbuh dengan indah. Nah, adik-adik, akhirnya orang-orang yang melihat keempat pohon itu juga bisa belajar. Mereka bisa belajar tentang kekuatan, keindahan, saling menolong, dan keberanian. Dan orang-orang yang melihat keempat pohon itu, mereka berkata, kita juga harus belajar bertumbuh ke atas setiap hari dan tidak membiarkan ada hal-hal yang bisa membengkokkan kita atau mematahkan kita. Bagaimana caranya? Sama dengan akar pohon yang memberi makan pohon agar tumbuh besar dan kuat. Kalau akarnya makin besar, maka pohonnya makin besar dan kuat. Nah, kalau buat kita manusia, akarnya apa? Ya, firman Tuhan. Semakin banyak firman Tuhan yang masuk ke dalam pikiran dan hati kita bisa bertumbuh semakin kuat. Nah, adik-adik, Tuhan ingin kita bertumbuh seperti apa? Ada dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 18a.
Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dalam kasih karunia Tuhan berarti kita menerima kasih dan pengampunannya setiap hari. Dalam pengenalan akan Yesus berarti kita harus rajin membaca firman-Nya setiap hari agar makin mengenal Yesus Juru Selamat kita. Nah, adik-adik, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan tadi. Nah, sebelum kita berpisah, yuk kita mari sama-sama memuji Tuhan bahwa bagaimana caranya kita bisa bertumbuh, yaitu dengan membaca kitab suci, berdoa setiap hari supaya kita bisa bertumbuh. Yuk kita mari sama-sama menyanyikan baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah sertai kami hari ini dalam sekolah minggu dari awal hingga akhirnya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan berpisah. Kiranya Engkau boleh sertai setiap aktivitas kami ke depannya. Kiranya apa yang kami lakukan ke depannya, kami boleh sama-sama melangkah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, sampai di sini sekolah minggu kita hari ini. Mari sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.